Suara kalian terlalu keras. Tolong hentikan. Anak kecil, lihatlah anak kecil ini. Anak kecil. Sana-sana. Aku sudah memberinya susu dan mengganti popoknya. Kenapa dia masih menangis? Benar sekali. Tolong Bernie Menendez. Aku mohon. Anak kecil. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Ini salahku. Aku gagal membuatnya tidur dan membiarkannya mengganggumu. Dia berhenti menangis. Dia sudah berhenti. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Kamu memang berbakat. Dari pria 80 tahun sampai bayi, kamu benar-benar punya bakat untuk menangani mereka. Yuping Yujan. Ayo kita bersihkan ruang belajar. Ya, Pemandangan yang indah. Bagus. Changle adalah gadis yang baik. Bagaimana kamu melakukannya? Buku medis menyebutkan bahwa bayi menderita sakit perut jika makan di malam hari. Orang-orang menyebutnya penyakit bulu babi. Mereka akan merasa lebih baik setelah menggosok perutnya. Kamu luar biasa. Dari pria 80 tahun sampai bayi. Kamu benar-benar punya bakat untuk menangani mereka. Kenapa? Tidak bolehkah aku memujimu? Dia tidak mirip Song. Bayi yang cantik. Waktunya ganti shift. Aku sudah bilang, Yang Mulia tidak akan menemuimu. Pergi sekarang. Tidak. Aku ingin menunggunya di sini sampai dia mendengar permintaan maafku. mereka adalah calon suami matrilokal untuk Yang Mulia. Buka pintunya. Tunggu. Aku juga ikut. Apa katamu? Karena Shangguan sedang mencari suami matrilokal. Aku akan ikut dalam kontes ini. Aku akan menjadi suami matrilokalnya. Kami akan memilih kandidat yang paling cocok di antara kalian. Akan ada 3 sesi. Untuk sesi pertama, seperti yang kalian tahu, Yang Mulia suka makanan pedas. Siapa yang bisa menghabiskan paling banyak aorta sapi mata ikan dan usus angsa dalam 30 menit adalah pemenangnya. Kandidat, silakan mulai sekarang.
Kepedasan hotpot ini luar biasa. Jangan pikir kamu bisa menanganinya, meskipun kamu dari negara Dan. Sejak kapan kamu bisa makan makanan pedas? Dulu di negara Sin, aku mulai menikmati makanan pedas ketika aku bersama Shangguan. Mungkin rasa terbakar jauh lebih ringan daripada rasa kehilangannya. Yang Mulia suka menggunakan tombak. Dalam sesi ini, kalian akan dinilai apakah layak menjadi partner latihan Yang Mulia. Ambil senjatamu. Mulai dari kamu. Selanjutnya. Selanjutnya. Giliranmu. Tidak membawa senjata apapun? Kamu yakin? Cukup bicara. Mari kita mulai. Kapan kamu menjadi begitu terampil? Shangguan dulu memukulku setiap hari. Ini bukan apa-apa bagiku. Dalam sesi terakhir, setiap dari kalian akan memilih hadiah. Untuk Yang Mulia. Untuk menyenangkan hatinya. Siapapun yang hadiahnya disukai oleh Yang Mulia adalah pemenangnya. Yan, aku tidak butuh suami matri lokal. Bukankah kita sudah sepakat soal ini? Kamu berjanji untuk membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Kenapa kamu mengangkat kontes ini lagi? Aku tahu kamu tidak butuh ini. Bagaimana jika kamu butuh teman nanti, dan tidak ada pria yang cocok, yang sudah usia menikah? Aku harus menyiapkan cadangan. Sebelumnya, Yan, jangan bicara lagi, dengarkan saja aku. Yang Mulia, kontes suami matri lokal sudah selesai. Ini jawaban untuk sesi terakhir mereka. Aku tidak memberitahumu bahwa si bodoh ini sudah datang ke sini. Kamu bilang dia tidak akan datang, tapi dia ada di sini. Terserah kamu. Apakah mau menemuinya atau tidak? Ini hasil kontesnya. Tidak ada yang terpilih. Silakan ambil 50 tael di gerbang istana, dan pulanglah. 50 tel. Astaga, 50 tel. Kenapa kita masih berdiri di sini? Ayo ambil hadiahnya dan pulang. Ayo pergi.
Tolong izinkan aku menemuinya. Aku ingin bertemu dengannya, meskipun aku tidak layak menjadi suami materi lokalnya. Kurang ajar, Sir Decker. Tidak, tolong jangan usir aku. Aku hanya ingin menemuinya dan meminta maaf padanya. Aku akan segera pergi jika dia menolak maafku. Tolong. Aku mohon padamu. Aku menerima apapun yang akan kau lakukan padaku nanti. Aku hanya meminta kesempatan untuk bertemu dengannya. Aku ingin meminta maaf padanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Yang Mulia tidak berada di Dan State saat ini. Nyonya mengizinkannya untuk pergi traveling. Kemana dia pergi? Di Dan State, pria akan dihukum cambuk karena ketidakmoralan. Jika kau bisa menerima 100 cambukan. Lanjutkan. Keluarkan cambukmu sekarang. Aku akan menerima hukuman. Bahkan jika kau menusukku dan memutar pisau itu. Asalkan kau memberitahuku keberadaannya. Lakukan sesukamu. Kemarin Yang Mulia mengirim surat dari stasiun panggung Dansia Lake. Stasiun panggung Dansia Lake. Terima kasih. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Dansia Lake. Dansia Lake. Dansia Lake. Hari ini aku mengumpulkan kalian di sini. Untuk Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan harus dipimpin oleh tuan muda lainnya. Apakah kalian memiliki rekomendasi? Dalam reformasi pasar, mempromosikan sistem moneter baru, dan menyelesaikan kasus uang palsu. Pasti dia. Aku setuju. Aku pikir tuan muda ke-6 adalah pilihan terbaik. Aku setuju. Bagaimana menurutmu tuan muda ke-6? Tuanku. Aku terlalu sibuk menangani urusan Kementerian 9 negara. Karena itu aku seharusnya tidak mengambil alih posisi ini. Menurut pendapatku, pilihan yang paling cocok adalah tuan muda ketiga. Dia sudah berada di Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun dan sangat memahami operasinya. Dia sudah mencapai beberapa prestasi sebagai asisten administrator. Jadi dia seharusnya mendapatkan tempatnya sebagai kepala. Hai Tang. Kamu? Aku sudah menghasilkan uang. Akhirnya aku bisa membayar sewa padamu. Aku tidak bisa menerima ini. Ambil kembali. Mohon terima ini. Kamu sedang membesarkan anakmu dan kamu lebih membutuhkan uang ini daripada menerima uang ini. Jika kamu ingin Changle dan aku tinggal di sini tanpa khawatir, terima saja uangnya. Sekarang toko sedang dalam masalah. Aku tahu kamu membutuhkan bantuan finansial. Plus kalian semua banyak membantu. Kalian menyiapkan bahan-bahan untuk produk-produkku. Jadi berhentilah. Terlalu sopan. Baiklah. Aku akan menerima ini kalau begitu. Aku memang menghasilkan banyak uang. Hai Tang. Hai Tang. Ada orang dari Yamen datang. Mereka bilang Stupid An telah mengambil alih Kementerian Keuangan. Kita bisa segera membuka kembali restoran. Bagus sekali. Untungnya Stupid An masih punya hati nurani. Tuan dan Nyonya. Hari ini adalah pembukaan kembali Delicacies of Nine State. Kami telah menyesuaikan menu. Apakah kalian ingin mencobanya? Ayo masuk. Silakan masuk. Kita bertemu lagi. Selamat datang. Tinggalkan saja di sini. Ini hidangan baru kami. Cobalah. Tamu-tamu. Ini adalah salah satu hidangan misterius. Bebek 8 harta. Dibuat dengan 8 jenis bahan yang berbeda. Hanya koki yang tahu apa isinya. Jika kalian penasaran, silahkan cicipi sendiri. Jika beruntung, ada abalon dan sirip hiu di dalamnya. Jika tidak, silahkan coba lagi lain kali. 4 hidangan bumbu ini adalah kreasi khusus kami. Saus asin andalan. Saus barbeque klasik yang smoky. Saus lada lemon yang menyegarkan.
dan saus bawang putih G yang gurih. Silakan nikmati hidangan Anda. Silakan nikmati hidangan Anda. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Ayo cicipi. Hai Tang. Anda harus mengatur ulang catatan bulan ini. Harap pisahkan catatan penjualan selama periode penutupan dan setelah pembukaan kembali agar kami dapat menghitung untung rugi dengan mudah. Tentu. Wei, saya perhatikan Anda semakin mirip Yuan Ying. Tentu saja. Dia adalah guru saya. Nona Yuan Ying, bisakah saya mendapat 5 poin untuk kinerja saya kali ini? 8 poin. 2 poin lagi untuk nilai sempurna. Saya hebat. Teruslah bekerja keras untuk mencapai 2 poin yang tersisa. Saya akan pergi. Silakan biarkan kami masuk sebentar. Harap lakukan kami kebaikan ini, Tuan. Hao Jia. Fang Ru. Saya terkejut. Anda begitu khawatir tentang saya. Khawatir tentang Anda. Jangan bercanda. Tidakkah Anda tahu bagaimana Anda memperlakukan kami dulu? Apa yang membuat Anda memiliki pikiran bodoh seperti itu? Anda memang tidak punya hati. Yang mulia, saya khawatir ini adalah terakhir kali saya memanggil Anda begitu. Hari ini saya datang ke sini karena saya ingin Anda mengakui ini. Ini adalah surat penolakan. Ini konyol. Konyol. Sebaliknya, aku pikir itu konyol. Bahwa aku bersamamu selama ini. Aku datang ke sini untuk memberitahumu, tidak ada jalan kembali antara kita. Surat penolakan, Zhao Fangru. Aku akan memberitahu anakku sifat asli ayahnya. Dan dia akan menilainya sendiri saat dia besar nanti. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal. Nama belakang putriku adalah Hao. Songer, Ibu, bangunlah. Ayo. Bagaimana keadaanmu? maaf telah membuatmu khawatir, Ibu. Aku baik-baik saja. Setelah hari ini, aku akan diasingkan. Tolong jaga dirimu, Ibu. Dan jangan membuat ayah semakin marah dan membuatmu terlibat. Aku akan mencari cara untuk mengirimkan uang kepadamu. Setelah ayahmu tenang, pamanku dan aku juga akan mencari cara untuk membawamu kembali ke sini. Tidak perlu. Aku yakin ayah tidak ingin melihatku lagi. Jika kamu merindukanku,
Tulislah surat atau kunjungi aku. Itu sama bagiku. Aku sekarang rakyat biasa. Aku ingin mencoba menghidupi diriku sendiri. Itu bagus. Setidaknya aku tidak lagi seperti burung dalam sangkar. Ibu, selamat tinggal. Song. Yu. Aku terlalu memanjakanmu. Apa yang terjadi padaku hari ini seharusnya menjadi peringatan bagimu. Hanya ada kesedihan di istana. Jadi berperilakulah dan jangan melangkah keluar dari garis. Jaga baik-baik ibu untukku. Aku akan. Nyonya, Song eh. Terima kasih telah membesarkanku ibu. Tuan memintaku untuk memberikan ini padamu. Harap berhati-hati. Apakah itu hadiah atau kompensasi darinya? Tidak ada gunanya bagiku. Aku harus bertobat. Aku tidak butuh barang-barang mewah ini. Ibu, ibu nyonya.
Tuan, yang muda kedua telah pergi. Tapi barang-barangnya. Dia akhirnya terlihat seperti putra mahkota untuk sekali ini. Aku ingat di akhir tahun itu salju turun lebat saat aku pulang ke rumah. Selama 3 tahun, tidak ada sepucuk surat pun yang dikirim. Dengan ketidaksabaran, aku menunggu suratmu. Dia bukan anak yang baik. Atau saudara yang baik. Pada akhirnya, kesalahan ada pada ayah. Aku tidak menemukan cara yang lebih baik untuk membimbingnya. Tuan, dulu Anda memiliki harapan tinggi pada yang muda kedua. Tapi dia mengecewakanmu. Harapan tinggi? Aku baru saja kehilangan seorang anak. Sekretaris pengawas Kementerian Ritus datang untuk bertanya. Siapa selanjutnya? Mereka bilang aku harus cepat memutuskan. Tapi berapa banyak anak yang akan dikorbankan oleh keputusan ini? Bagaimana kinerjaan di Kementerian Keuangan? Tuan, yang muda ketiga berdiskusi dengan yang muda keenam untuk setiap masalah. Tindakannya juga tepat. Liangxi, ya Tuan. Apa pendapatmu tentang Zheng sebagai menteri dan sebagai anak? Aku tidak berani berkomentar Tuan. Bicara, ya Tuan. Yang muda keenam sangat menghormati Anda. Andal dalam etos kerjanya. Dan terlihat seperti orang yang jujur. Dalam kasus Chen 11. Dia tahu tidak boleh mengambil keuntungan terlalu jauh. Dan dalam semalam, dia dipuji karena kebaikannya. Orang lain mengkritik metode interogasinya yang keras. Tapi tiba-tiba bahkan Kementerian Ritus memuji dia karena kemurahan hatinya sekarang. Di kediaman para muda, kehadirannya samar. Tapi sekarang, semua orang melihatnya. Semua orang membicarakannya. Seolah-olah dia adalah putra mahkota. Tenang. Terima kasih Tuan. Hadap pelemen yang kara-kara. Di hadapanku. Saya mengerti. Anak-anak saya adalah anak yang baik. Hanya saja istana ini bukan tempat yang baik untuk memupuk ikatan ayah dan anak. Apakah Anda sibuk? Masuklah. Adegan ini terasa familiar. Saya pergi ke restoran hari ini. Li Wei menangani semuanya dengan sempurna. Dia sekarang mandiri. Terima kasih Yang Mulia. Yang muda kedua telah pergi. Yang muda ketiga sekarang memimpin Kementerian Keuangan. Anda memiliki karir yang cerah di depan. Saya pikir, tugas saya di sini sudah selesai. Apakah Anda ingin pergi Yang Mulia? Sudah waktunya.
Baiklah. Anda setuju begitu saja? Mengapa tidak? Saya tidak mungkin menahan Anda di sini selamanya. Saya sangat mengenal karakter Anda. Kalau tidak saya sudah pergi dengan Li Wei. Namun sekarang, tampaknya bukan momen terbaik untuk melakukan ini. Ini mungkin menghambat kemajuan Anda. Jangan khawatir Yang Mulia. Jika saya bisa memberikan janji saya akan menepatinya. Terima kasih Yang Mulia. Semoga semuanya berjalan lancar. Sudah disiram? Siapa yang rajin ini? Tanahnya juga sudah disiram. Baifu, sarapanmu sudah siap. Kamu sudah diberi makan. Siapa yang memberimu itu? Makan lebih banyaklah. Nyonya, Makanan yang lezat. Yang Mulia menyuruh kami untuk memasak favoritmu. Di mana Yuan Ying? Dia sudah pergi ke restoran. Tapi sekarang belum buka. Benar? Yang Mulia tidak seperti biasanya hari ini. Saya tahu dia rajin. Tapi dia tidak tidur semalam. Dia berjalan-jalan di taman pagi ini dan membersihkan seluruh rumah. Kemudian dia berbicara kepada kami dan menyuruh kami untuk merawatmu dengan baik. Nyonya, Apa yang terjadi? Mengapa kamu berdiri di sana? Ayo bantu saya membereskannya. Apakah kamu sudah pergi? Kamu sudah mahir dalam mengurus rumah tangga sekarang. Yuping dan Yuzhan adalah pelayan yang baik. Saya tidak perlu menyuruh mereka untuk menuruti kamu. Mereka sudah melakukannya. Saya ingin memberikan beberapa saran kepada Koki Liu Baokuan juga. Tapi kemudian saya menyadari, makanan adalah keahlianmu. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Mengapa tiba-tiba? Yang muda kedua telah diasingkan. Dia bukan lagi ancaman. Kementerian Keuangan dan Kementerian Urusan 9 Negara sudah stabil sekarang. Saat ini, semua rintangan telah disingkirkan. Jadi, Yang Mulia sedang berbicara dengan penguasa negara Sin. Mereka pasti sedang membicarakan perceraian sekarang. Kamu tidak perlu bimbingan saya lagi. Bahkan jika saya tidak di sini, kamu masih mampu mengatur segalanya. Sudah waktunya bagi saya untuk menjalani hidup yang saya inginkan. Tapi saya akan merindukanmu. Saya ingin menjagamu di samping saya selamanya.
Tapi saya tahu saya tidak bisa. Karena kamu adalah percikan terang di dunia ini. Kamu akan mencapai ketinggian yang lebih besar dan menjalani hidup yang lebih baik. Silakan jalani hidup yang kamu inginkan. Kamu juga. Kita berdua bisa menjalani hidup yang kita inginkan. Anak-anak saya yang lain yang memberontak. Kamu tahu apa yang mereka lakukan sekarang, bukan? Qi pergi ke negara Dan untuk mencari Putri Shangguan. Dia akan mengalami masa sulit. Saya pikir dia tidak suka putri dari negara Dan. Tampaknya dia menyukainya. Sudah berapa lama dia pergi? Sudah cukup lama. Ketika dia menulis kepada saya akan menunjukkan kepada kamu untuk membiarkan kamu melihat apakah kaligrafinya sudah membaik. Kaligrafinya perlahan menyerupai coretan. Ayah, saya ingin membahas sesuatu dengan Anda. Silakan. Putri Wan Ying dan saya ingin bercerai. Setiap dari kalian harus melakukan sesuatu yang konyol. Sebelum ini hampir tidak ada perpisahan di negara Sin. Tapi sekarang pasangan dari semua pangeran muda telah melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Saya tahu ini tidak biasa. Tapi Putri dan saya punya rencana dalam pikiran. Kami tidak akan membahayakan diplomasi antara kedua negara. Kamu melakukan ini karena Li dari negara Ji. Saya katakan padamu bahwa cinta tidak ada tempatnya dalam ambisi besar. Ya. Tapi jika seseorang bisa membangun rumah tangga yang harmonis, aku bisa lebih fokus pada tugasku. Dan dibandingkan urusan rumah tangga, sang putri lebih cocok untuk politik. Dia akan menjadi individu yang luar biasa suatu hari nanti. Jika boleh, aku ingin menukar hadiah yang Anda janjikan padaku dengan kebebasan sang putri. Aku bersedia dihukum. Ayah telah menyetujui permintaan kami. Anda sekarang bisa pulang, Yang Mulia. Sisanya adalah mencari tahu cara meyakinkan penguasa negara Jin. Kita mungkin akan menghadapi beberapa komplikasi saat kunjungan kita. Aku punya 6 adik laki-laki. 5 dari mereka bukan keturunan langsung. Mereka nakal. Yuan Shu adalah putra mahkota muda, tetapi juga yang terburuk di antara mereka. Tapi dia adalah favorit orang tuaku, jadi mereka memanjakannya. Mereka bahkan tidak membiarkan aku menghukumnya langsung. Jika dia tidak menghormati Anda dengan beberapa komentar sinis, mohon terima permintaan maafku sebelumnya. Tidak apa-apa, aku juga punya adik laki-laki yang nakal. Aku mengerti. Bukan hanya adik laki-laki, kakak-kakaknya juga sama buruknya. Ibuku peduli padaku, tapi dia tidak konfrontatif, jadi dia tidak bisa mempengaruhi ayahku. Jika Nyonya negara Jin benar-benar peduli pada kebahagiaanmu, maka kita bisa meyakinkannya. Kuharap begitu. Tapi masalah terbesar adalah ayahku. Dia terbiasa mendapatkan keinginannya, dan dia cukup tradisional dalam hal pernikahan. Dia tidak akan mudah diyakinkan. Tahukah kamu? Aku seharusnya datang ke sini bersamamu. Tapi dalam pikirannya pernikahanku bisa ditawar. Dia ingin menikahkanku dengan negara Sin. Tapi dia tidak yakin pangeran muda mana yang akan memberikan hasil maksimal.
Kemudian dia memintaku untuk berpura-pura sakit, agar aku bisa dibebaskan dari seleksi 9 negara. Sampai dia bertemu Yin Zheng. Dia hanya melihat keuntungan. Jika ini memengaruhi hubungan antara kedua negara, dia tidak akan setuju. Bagaimana jika Sin State menurunkan tarifnya? Secara ekonomi, Sin State memiliki tarif yang lebih tinggi. Saya yakin itu sangat mengganggu Lord Jin State. Itu bisa dilakukan. Jin State ingin menjual cat, ragi dan ikan muda ke Sin State. Tarifnya setinggi 5%. Produk susu dan kulit domba juga dikenakan pajak tambahan. Dan armada dagang juga harus membayar tarif. Jika kita bisa mendorong reformasi dan mengurangi pajak, itu akan menyenangkan ayah saya. Tapi, Sin State memberlakukan tarif berat untuk membatasi perdagangan kuat Jin State. Tapi sekarang segalanya telah berubah. Sin State juga ingin merevisi tarif. Ini bisa menguntungkan rakyat kedua negara. Saya yakin saya bisa meyakinkan Lord Jin State. terima kasih. Perceraian Anda harus melibatkan tarif dan kehidupan rakyat dari kedua negara. Apakah itu politik? Yang Mulia, Huangting Quarter dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya. Anda tidak bisa menghapuskannya. Bisa dimengerti jika Anda ingin mengambilnya untuk keperluan darurat. Yuan Shu putra mahkota Jin State, tapi mendirikan teater di sana, akan membuat marah masyarakat umum. Pikirkan baik-baik Yang Mulia. Aturan harus dilanggar jika Anda ingin melihat perubahan. Sebagai informasi, Eric Prempinsai dan kakak percaya memiliki restoran yang menjual hidangan dari 9 negara di Sin State. Mereka juga mengeluarkan uang kertas. Sin State telah menjadi lebih kuat. Jadi bukankah kita juga harus mengubah segalanya? Kita tidak ingin tertinggal. Setuju tidak? Sekarang lakukan. Perubahan bukan hanya membalikkan segalanya. Ying, Jika kebijakan Anda melayani rakyat, kalau begitu itu namanya reformasi. Kalau kamu menghancurkan bangunan kuno demi kepuasan pribadimu, itu namanya tidak tahu terima kasih dan tidak hormat. kenapa kamu kembali? Dokumen-dokumen itu dari 3 hari yang lalu, tapi kamu belum memberikan komentar. Bagaimana ayah bisa mengizinkanmu berdiskusi politik dengan para menteri? Kamu sudah menjadi istri seseorang. Ini bukan urusanmu. Aku adalah putra mahkota yang juga menjabat sebagai pengawas nasional. Bagaimana kamu bisa bicara padaku seperti itu? Pengawas nasional. Ayah memberimu posisi itu. Kamu tidak ingin menjalankan negara. Kamu hanya ingin memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun yang kamu mau. Sebenarnya kamu tidak ingin menghapus rumah-rumah di kawasan Huangting. Itu hanya pikiran sembarangan. Tapi semua orang tidak senang dengan itu. Itu sebabnya kamu akan memaksanya terjadi, untuk menunjukkan kepada semua orang siapa yang berkuasa. Kamu, Ya? Kamu tidak membaca dokumen-dokumen, dan kamu terus memuaskan dirimu sendiri, dan memicu kemarahan publik dengan keputusanmu yang konyol. Kamu pikir kamu punya hak untuk membantah. Di mana ayah? Ikut aku menemui beliau sekarang. kenapa kamu masih di sini? Bubar. Yuan Ying. Yuan Shu memang punya masalah. Tapi dia adalah putra mahkota. Kamu seharusnya tidak membuatnya terlihat buruk di depan para menteri. Benar. Haruskah kamu juga menegurnya kakak ipar? Yang Mulia tadi kurang bijaksana. Tapi sebagai pengawas nasional, dia seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik. Melindungi istrimu sekarang ya. Yinger kembali untuk mengunjungi kita bersama suaminya. Itu pasti membuat hati kita tenang.
Sebelum aku kembali, aku sudah menulis surat padamu ibu. Aku bilang ini bukan sekadar kunjungan biasa. Aku di sini untuk... Aku tahu. Kamu khawatir aku akan cemas, karena aku belum pernah bertemu suamimu. Di antara anak-anak, ayahmu khawatir. Kamu akan menyebabkan masalah di luar sana. Melihat ikatan pernikahan kalian yang kuat di depan kita, tentu saja sangat meyakinkan. Aku tidak menyangka ibu akan menghentikanku berbicara. Situasi tadi tidak memberikan kesempatan yang baik untuk membahas soal perceraian. Maafkan aku. Bukan salahmu. Jadi pemuda mahkota sekarang yang mengurus urusan negara Jin. Ayah ingin melatih Yuan Shu sebelum dia pensiun. Tapi sayangnya Yuan Shu tidak kompeten. Dia tak akan pernah menjadi pemimpin yang baik. Ayah tahu apa yang ingin kulakukan. Tapi dia sengaja mengabaikannya. Kalau kamu yang membahas ini kepada penguasa negara Jin, maka ini akan menjadi urusan keluarga. Tapi kalau aku yang membahas ini kepadanya, ini akan menjadi urusan antar negara. Jadi aku harus melakukannya. Selalu seperti ini. Aku tak pernah bisa melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku pikir dengan menyempurnakan segala hal lainnya, mereka akan mengakui diriku. Pada akhirnya, meskipun jelas bahwa aku lebih mampu daripada saudara-saudaraku, mereka tetap berpikir, aku hanyalah seorang wanita. Maaf atas keluhan panjang ini. Jangan berkata begitu, asalkan kamu tahu apa yang kamu inginkan. Setelah kamu mencapai tujuanmu, keraguan mereka akan berubah menjadi pengaguman. Tidak. Kemarilah. Tidak. Tolong bantu aku, Nona. Bagaimana berani kamu memiliki seorang wanita di Garden? Dia adalah istriku. Ini bukan urusanmu. Ikut denganku. Dia seorang pecandu judi. Dia sudah mempertaruhkan rumah dan tanah kami. Dan sekarang dia ingin menjualku juga. Menjual istrimu demi uang? Apa yang ada di hatimu? Ini urusan keluarga saya. Jangan ikut campur. Ikut aku. Ikut aku sekarang. Wanita bodoh. Nama saya Kim. Jika saya melihatmu melakukan hal yang sama, saya akan mengirimmu ke alam baka. Pergi sekarang. Terima kasih, Non. Ambil uangnya. Saya tidak bisa. Ambil. Dan pergi sekarang. Terima kasih, Non. Jangan bangun sekarang. Dia tidak layak untuk waktumu. Ceraikan dia. Dan hiduplah dengan baik. Itu dia. Ini wanita bodoh itu. Kamu mengganggu teman saya di sini? Tangkap dia. Saya di sini. Terima kasih tuan-tuan. Jangan khawatir sekarang. Tolong hiduplah dengan bermartabat sekarang. Hati-hati.
Mereka sudah pergi. Oh, saya membeli kembali senjatamu. Zuo Menshan sudah tidak ada. Jadi saya meminta Zheng untuk mengurusnya sekarang. Surat penolakan tidak bisa lebih jelas. Mengapa kamu di sini? Kamu pergi terburu-buru, jadi kamu mungkin tidak tahu ini. Saya pergi ke negara Dan menjadi salah satu calon suami. Saya berbicara tentang surat penolakan. Surat penolakan itu tidak efektif. Kamu menulis nama saya salah. Ki saya adalah Ki I, bukan Ki E. Jadi itu bukan surat penolakan untuk saya. Itu untukmu. Saya tidak peduli gimana kamu. Saya tidak peduli. Saya tidak menandatanganinya juga. Aku harus memberitahumu sesuatu. Shangguan. Aku berbohong padamu, mengerti? Aku tidak punya apa-apa, dan aku tidak ingin kamu menderita bersamaku. Aku tidak ingin membebanimu. Jadi hari itu aku memutuskan untuk mengusirmu. Tapi kamu tidak akan pernah mempercayaiku. Jadi dalam keadaan emosi, aku mengatakan sesuatu yang bodoh seperti itu. Aku sangat menyesal setelah kamu pergi. Aku serius. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukan itu. Li Wei sudah memarahiku berkali-kali. Aku bodoh. Jadi aku harus meminta maaf padamu secara langsung. Maaf. Aku tidak peduli pada diriku sendiri. Tapi jika kamu menderita karena aku tidak tahan. Jadi kamu pikir aku bukan tipe orang yang bisa bertahan dalam suka dan duka bersamamu? Tidak. Aku hanya tahu aku tidak bisa melindungimu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tapi Li Wei dan yang lain benar. Bagaimanapun juga, aku seharusnya tidak mengarang cerita dan mengatakan aku jatuh cinta pada orang lain. Dan orang itu adalah temanmu juga. Baiklah. Kamu sudah minta maaf. Bisakah kamu pergi sekarang? Aku tahu. Aku tidak tahu malu. Tapi aku masih sedikit serakah. Bolehkah aku tahu? Apakah kamu akan memaafkanku? Apakah kamu akan memberiku kesempatan? Tidak apa-apa, tidak perlu menjawabku sekarang. Aku sudah memikirkan ini. Aku akan mengikutimu. Tapi kamu tidak bisa mengusirku. Aku akan pergi kalau begitu. Oh ya. Rambutmu. Ada apa dengan rambutku? Hei, Shangguan, tunggu. Gaya rambut ini untuk melengkapi dirimu. Bukankah kamu sedang berpetualang sekarang? Semua pidato panjang itu, dan pengurangan tarif untuk negara Jin. Apakah pernikahan ini sangat menolak negara Sin? Sehingga kamu bersedia melalui semua rintangan ini untuk bercerai? Kamu salah tuan negara Jin. Nyonya dan saya memutuskan untuk bercerai. Ini tidak ada hubungannya dengan negara kita. Pengurangan tarif hanya sebagai tanda ketulusan saya. Ini juga ikatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan pernikahan. Ini menguntungkan kedua negara. Baik, kamu ingin berbicara tentang keuntungan. Saya pasti salah menilai kepribadianmu. Keuntungan. Kita akan bicarakan. Kamu adalah tuan muda ke-6 dari negara Sin. Setelah bercerai, kamu bisa menikah lagi dengan mudah. Tapi apa yang akan terjadi dengan nilai putri saya? Kita bisa bicara bisnis. Tapi bercerai? Sama sekali tidak. Ayah? Tuan negara Sin telah setuju dengan ini. Jadi mengapa kamu tidak? Ingat. Siapa yang bilang kamu boleh masuk? Di mana sopan santunmu sebagai wanita? Seperti yang saya katakan, sama sekali tidak. Untuk bercerai. Ayah? Bercerai? Atau menikah lagi? Apakah semuanya bisa dinilai hanya dengan keuntungan? Saya tahu alasan dari saya. Untuk meminta bercerai. Tapi saya meminta persetujuanmu. Yuan Ying. Ayahmu bilang untuk menghentikan topik ini. Saya tahu ini kurang ajar, meminta cerai. Tapi saya mohon, berilah saya belas kasihan. Keluarlah. Bawa putri pergi. Dan biarkan dia merenungkan dirinya sendiri. Pikirkan baik-baik sekarang. Harap pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Yang muda ke-6. Saat ini, aku sedang mendisiplinkan putriku yang keras kepala. Jika ikatan pernikahanmu kuat, aku tidak akan membuatnya menderita.
Tuan-tuan, aku datang membawa minuman yang enak. Penjaga jin tidak boleh minum saat bertugas. Penjaga jin tidak boleh minum saat bertugas. Harap jangan lakukan itu, Nyonya. Harap jangan lakukan itu, Nyonya. Kesepakatan bulat. Tapi jaga malam sangat melelahkan. Aku punya beberapa camilan, kenapa tidak? Penjaga jin tidak boleh ngemil saat bertugas. Penjaga jin tidak boleh ngemil saat bertugas. Itu tidak baik untuk kesehatan atau pekerjaan. Itu tidak baik untuk kesehatan atau pekerjaan. Seperti yang diharapkan dari negara jin. Baiklah, aku akan mengaku. Aku hanya ingin melihat Yang Mulia dan memberinya sesuatu untuk dimakan. Dia belum makan seharian. Hanya sekilas saja. Lalu aku akan keluar. Penjaga jin tidak boleh melanggar aturan. Penjaga jin tidak boleh melanggar aturan. Dan dengan sukarela mengizinkan orang luar masuk. Pula Yang Mulia biasanya tidak makan malam. Orang luar masuk. Yang Mulia biasanya tidak makan malam. Biarkan aku melihat sebentar. Nyonya, Yang terhormat, aku akan membawanya masuk. Kau tidak suka menyalin teks-teks itu. Jadi tak perlu berpura-pura di depanku. Nota kepada Tuanku Negara. Negara jin sangat bergantung pada perdagangan antar negara. Sementara pengurangan tarif dapat menyebabkan terjadinya dumping. Itu akan memfasilitasi reformasi domestik. Ayahmu tak pernah mau kau terlibat dalam politik. Tak peduli betapa berbakatnya dirimu. Lagi pula kau seorang wanita. Ibu, jika kau tahu aku berbakat, kenapa tidak memberiku kesempatan? Mungkin saja aku bisa memberikan lebih dari sekadar pernikahan yang menguntungkan ke Jin State. Li Wei menyuruhku membawakanmu ini. Hanya beberapa nasihat dari Tuan Muda ke-6. Dia mengenalmu dengan sangat baik. Kalian berdua memang cocok. Jika kalian tetap bersama, mungkin itu akan memungkinkanmu mengejar apapun yang kamu inginkan. Itu juga akan menenangkan ayahmu. Ibu. Tuan Muda ke-6 dan aku adalah rekan tim yang baik. Seperti Jin State dan Sin State. Faktanya kami sangat mirip. Kami adalah rekan tim yang baik. Tapi kami tidak cocok sebagai pasangan. Hal yang sama juga berlaku untuknya. Selain itu, aku tidak ingin meninggalkan warisan sebagai pasangan sah orang lain. Aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan dengan sangat baik. Mengapa ayah tidak mengizinkanku? Karena aku seorang wanita. Itu tidak adil, Ibu. Kamu tidak pernah makan malam. Mungkin beberapa perubahan. Tidak buruk. Ingat, jangan benci ayahmu. Dia melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Itukah mengapa aku dikurung di sini? Jika kamu benar-benar peduli padaku, Ibu, tolong bantu aku. Pergi di Jin State.
lebih berkembang daripada di Sin State. Sin State ingin kita mengurangi tarif juga. Ini hanya akan membuat kita dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menurutku, kita tidak setuju dengan syarat mereka. Justru kita harus menaikkan tarif kita pada mereka. Bodoh sekali. Sin State tidak sama seperti dulu. Dulu, tidak ada yang bisa menandingi ekonomi kita. Tapi sekarang, ketujuh negara lain berdagang dengan Sin State semakin sering. Tapi di sini, kamu mengusulkan untuk menaikkan tarif. Sebagai pengawas nasional, kamu lalai dalam tugas. Apa kau pikir siapapun bisa dengan mudah mengambil posisi ini? Negara Jin sangat bergantung pada perdagangan antar negara. Sementara pengurangan tarif bisa memicu terjadinya dumping. Itu juga akan memfasilitasi reformasi domestik. Mungkin dengan mengurangi tarif, kita bisa membuat rakyat kita menyadari bagaimana cara berdagang di luar negara kita. Bisa jadi ini akan mendorong reformasi kebijakan. Ibu, mengapa tiba-tiba ibu ikut campur dalam urusan negara? Aku hanya bicara sembarangan. Ini hanya pendapat bodoh dari diriku sendiri. Pura-puralah aku tidak pernah bicara. Yah, kamu ada benarnya juga. Bahkan ibumu saja bisa memikirkan Kenapa itu. Kamu tidak bisa? Ayah, apa yang perlu kita pelajari dari negara lain? Orang-orang belajar dari kita, bukan sebaliknya. Sebenarnya, kita bisa belajar banyak hal dari negara Sin. Dulu negara Sin dibatasi oleh kekuatan ekonomi kita. Tapi sekarang, mereka mengubah sistem pasar mereka, memungkinkan mereka melampaui kita. Jika negara Jin tidak mulai memperbaiki diri, kita akan mulai tertinggal dari negara Sin. Bukankah itu benar? Aku harus mencatat ini. Sayang. Apa ada pemikiran lain yang ingin kamu sampaikan? Ayo dengar semuanya. Sebenarnya, pemikiran ini berasal dari Yinger. Dia punya banyak pendapat tentang masalah ini. Ini disengaja. Ibu. Mengapa ibu membela dia? Dia selalu ingin ikut campur dalam urusan pria. Ibu hanya akan membuatnya semakin sombong. Kamu dengar ayahmu. Ini adalah pendapat yang bijak. Ini akan bermanfaat bagi negara Jin. Apa itu penting? Kalau itu berasal dari seorang wanita, yang penting itu masuk akal. Aku pikir Yinger punya poin yang bagus. Dia sangat brilian. Kalau kita kasih dia kesempatan, dia bisa melakukannya lebih baik dari yang lain. Tuan, tolong baca apa yang Yinger tulis. Dulu, Yinger ingin jadi pejabat. Kamu nggak percaya sama kemampuannya, tapi laporannya cukup bukti. Kalau anak kita mampu jadi pejabat. Ebyo. Diam. Siapapun yang kenal dia, mengakui nilainya. Mereka memujinya. Tapi keluarganya sendiri meremehkannya. Bayangkan betapa kecewanya dia. Tuan, mengangguk. Itu lebih mudah dari yang kamu kira. Aku ngerti. Dipersilakan pergi. Biar aku pikir-pikir dulu. Untungnya, aku hafal semuanya. Oke. Tentu. Lebih banyak ini di milikku. Tentu, satu itu cukup.
Oke, tentu. Ini Shangguan. Coba bobo chicken. Yinki, Ini kelihatan enak. Makanan di Dan State itu top banget. Coba deh. Jadi, aku mau ngomong nggak? percaya deh, ini enak banget. Aku mau ngobrol sama kamu. Oke, Kamu punya tempat di hatiku. Napas? Shangguan. Tamu Tamiku. Kamu mau pedas sedang atau pedas biasa? Aku mau yang manis. Shangguan. Sebenarnya, kamu bisa bilang lebih awal. Aku bisa merasakannya. Cuma, aku tidak terlalu yakin. Kamu tahu tidak ada cewek yang pernah suka sama aku. Sepanjang hidupku. Jadi aku bertanya-tanya. Apakah ada orang yang bakal jatuh cinta sama aku? Aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu orang terhebat di alam semesta. Kamu punya tempat di hatiku. Tapi, kita tidak ditakdirkan bersama. Kenapa tidak? Kita saling suka. Karena kita belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Kita tidak punya pengalaman. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, itu membuat kita berhayal. Itu bukan cinta sejati. Bagaimana ini bukan cinta? Aku sudah memikirkannya. Aku ingin bersamamu. Aku ingin kita selalu bersama. Tapi itu bukan yang aku inginkan sekarang. Waktu di Sin State. Kita mengubah diri kita untuk menyesuaikan kepribadian masing-masing. Aku tidak ingin mengubah diriku untuk orang yang aku suka. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Kamu bisa punya semua kebebasan yang kamu mau. Tapi keputusan untuk bersama seseorang berarti toleransi dan empati. Tidak. Bukan kamu. Itu tugasku. Jadilah dirimu sendiri. Serahkan itu padaku. Aku tidak ingin kamu menyiksa dirimu sendiri. Kamu suka makanan manis, tapi kamu mulai makan makanan pedas untukku. Dan sekarang, kamu tidak punya atap di atas kepala seperti aku. Sakit hatiku melihatmu seperti ini. Ini bukan yang kamu inginkan. Ini juga bukan yang aku inginkan. Jangan mengubah dirimu untuk orang lain. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Semua ini bukan masalah bagiku. Aku sudah terbiasa dengan semuanya. Pikiranku sudah bulat. Mari kita akhiri sekarang. Pergi dan temukan cinta sejatimu. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Aku akan ambil kudanya. Shangguan. Yang Mulia ingin aku dan saudariku membahas pengurangan tarif. Kamu tidak perlu aku beritahu apa yang harus dilakukan. Layanilah aku, dan kamu akan menemukan keberuntungan besar di masa depanmu. Apakah itu jelas? Ya. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan masa depan mereka? Kamu dibebaskan lebih cepat dari yang kuduga. Jika aku menunggu lebih lama,
Siapa tahu apa yang akan terjadi dengan negara jin di tanganmu. Beraninya kamu membawa orang luar ke dalam pembahasan urusan negara kita. Aku yang bertanggung jawab atas Kementerian Urusan 9 Negara di negara Sin. Menurut perjanjian, aku berhak ikut serta dalam pembahasan pengurangan tarif kalian. Yang mulia, jika kamu mengirim suami asingmu untuk mendukungmu, bagaimana kamu berharap bisa meyakinkan kami? Dia adalah seorang tuan muda tapi dia bukan suamiku. Kami telah sepakat untuk membubarkan pernikahan kami. Kami bukan lagi suami istri. Aku mengundangnya. Bukan untuk memanfaatkan statusnya, tapi untuk menunjukkan padanya. Perubahan yang terjadi di negara jin, di masa depan, akan menguntungkan negara Sin untuk menjadikan kami sebagai sekutunya. Jika kamu memiliki keraguan, aku akan menjawabnya. Kamu adalah tulang punggung Kementerian Keuangan. Pikiranmu jernih dan matamu tajam. Kamu lebih tahu daripada siapapun jalur apa yang seharusnya ditempuh negara jin di masa depan. Tuanku, Ying Er sangat mampu. Kepiting. Dingin. Itu seharusnya bisa mengurangi panasnya. Jangan khawatir, tuanku telah membebaskanmu. Artinya masih ada ruang untuk bernegosiasi. Pelan-pelan saja, akan ada cara untuk meyakinkannya. Aku tidak mengerti. Aku sudah membuktikan pada ayahku bahwa aku bisa lebih berguna daripada hanya dinikahkan. Sekarang sudah jelas, hubungan antara kedua negara tidak akan berubah. Jadi mengapa dia tidak setuju untuk membubarkan pernikahan kita? Mungkin penguasa negara jin memiliki pertimbangan lain. Penguasa negara jin tiba. Santai saja. Aku datang untuk menemuimu. Duduklah. Lupakan saja. Aku sudah makan. Kamu bisa memakannya. Duduklah. Kamu melakukan dengan baik selama rapat. Orang-orang tua keras, kepala dari Kementerian Keuangan. Memujimu tinggi. Mereka tidak pernah memuji Yuan Shu setinggi itu. Makanlah. Ya? Penguasa negara jin, aku ingin memberitahumu sesuatu. Yang Mulia adalah orang paling berani yang aku kenal. Tapi sekarang dia bertindak seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis. Dia terobsesi untuk mendapatkan pengakuanmu. Aku berasal dari latar belakang sederhana. Tapi aku hidup bahagia karena aku memiliki orang tua yang peduli padaku. Mereka mengerti dan mencintaiku apa adanya. Mungkin itulah yang diinginkan Yang Mulia. Pangeran muda ke-6. Apakah ini orang yang paling kamu cintai? Sekarang aku mengerti mengapa kamu begitu menyukainya. Tapi sejak putriku menikahimu, kalian tidak bisa begitu saja berpisah. Oh ya, Tidak berarti tidak. Sudahkah kamu memikirkan ini? Bagaimana kamu bisa menikah lagi jika bercerai? Jika kamu tinggal di rumah, apakah kamu akan menghabiskan hidupmu tanpa melakukan apa-apa? mengapa aku harus menikah lagi? Untuk keuntungan yang lebih besar? Aku sudah membuktikan padamu bahwa aku bisa berkontribusi pada Kementerian Keuangan. Mengapa kamu tidak menerimanya? Ini keterlaluan. Apakah kamu bahkan tahu apa artinya? Yang diceraikan oleh suaminya? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Bahkan jika aku harus dihina. Aku tidak takut apa-apa. Kamu. Yang Mulia, kekhawatiran utama Anda adalah masa depan Yang Mulia. Anda bertanya, apakah dia benar-benar berniat menghabiskan hidupnya dalam kesendirian? Jika Anda berencana menikahkannya untuk keuntungan yang lebih besar, Anda tidak akan bertanya padanya.
Anda jelas khawatir tentang masa depannya. Anda tidak benar-benar peduli dengan hubungan kedua negara. Pada akhirnya, kekhawatiran utama Anda selalu adalah kebahagiaan putri Anda. Yang Mulia, Anda tidak pernah setuju. Bukan karena keuntungan yang dipertaruhkan, tapi perasaan Anda padanya. Spekulasi yang konyol. Yang Mulia jatuh sakit di negara Sin. Kami hampir kehilangan dia. APA. Li Wei, Anda tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Tapi seperti yang Anda tahu, dia adalah orang yang bertekad kuat. Dia bertanggung jawab atas urusan internal dan bisnis di luar. Dia tidak bisa membiarkan dirinya santai. Kelelahan memicu kambuhnya penyakit. Tapi itu tidak menghentikannya untuk mengurus pekerjaan. Dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Mengapa dia harus terbelenggu oleh urusan sepele di dalam istana? Yang Mulia, tolong beri Yuan Ying kesempatan. Dia tidak akan mengecewakan Anda.